Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Farmasi Fisika yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Levi Ayun Sarwina, nomor induk siswa 2019-01-220, dengan rekan-rekan saya yang bernama Rifka Fatoni, Ervina Yola Valentina, Dwi Angelina, Riwana Pujiyama. Kepada Rifka Fatoni, saya persilakan untuk melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Rifka Fatoni, nomor induk mahasiswa 2019-01232. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Definisi lain sistem dispersi ialah sebuah pencampuran pada suatu zat dengan zat lain. Ketika akan dicampur, mengalami pemerataan antara zat dalam zat lain. Sistem dispersi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu molekuler, larutan sejati, dispersi halus atau koloid, dan dispersi kasar suspensi. Dispersi kasar juga dapat disebut suspensi. Suspensi adalah sebuah campuran heterogen antara tahap terdispersi dan medium pendispersi. Perbedaan yang jelas dapat dibuat antara fase terdispersi dan media pendispersi. Dalam sebuah fase terhadap terdispersi biasanya dalam bentuk padatan, sedangkan pada medium pendispersinya berbentuk cair. Fase terdispersi memiliki ukuran partikel lebih dari 10 hingga 5 cm. Dispersi halus atau dispersi koloid, campuran dalam sebuah fase terdispersi dengan media pendispersi dalam koloid tampak homogen. Faktanya, dalam dispersi koloid yang dapat diamati dengan menggunakan ultramoskop, contohnya dispersi koloid adalah agar. Terdapat beberapa sifat dari larutan koloid, diantaranya efek tindal, gerak Brown, elektroporosis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, iofilik, dan iofobik. Dispersi molekuler atau larutan sejati. Dalam larutan nyata, campuran homogen terbentuk karena fase larva terdispersi terhadap media pendispersi. Campuran homogen ini juga dapat disebut larutan. Dalam fase terdispersi, solusi dapat berupa padat atau cair, sedangkan medium pendispersinya adalah cair. Contoh larutan teh dalam air. Saya Ervina Yola Valentina, nomor induk mahasiswa 2019-01213. Di sini saya akan melakukan percobaan pembuktian sifat koloid dari sampel larutan gula dan pasir. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah pasir, air, gelas kaca, senter, dan sendok. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan alat-alat yang sudah disediakan. Untuk langkah yang pertama yaitu memasukkan pasir ke dalam gelas kaca. Kemudian ditambahkan dengan air secukupnya. Lalu diaduk dengan sendok. Baiklah, berikut adalah larutan yang telah dibuat. Ternyata pada larutan ini terdapat 2 fase heterogen, di mana fase pendispersinya adalah air dan fase terdispersinya adalah pasir. Untuk membuktikan apakah larutan ini mempunyai efek tindal atau tidak, kita akan melakukan penyenteran terhadap larutan ini. Setelah dilakukan penyenteran, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan di sisi lain gelas dan cahaya tidak dapat menembus ke belakang. Dalam percobaan ini adalah larutan air dengan pasir memiliki 2 fase heterogen di mana keduanya terpisah secara perlahan dan tidak stabil. Dan cahaya tidak dapat menembus pada sisi lain gelas.
itu merupakan ciri dari suspensi dan hal itu membuktikan bahwa larutan suspensi memiliki efek tindal serta dapat dilihat berubahnya air menjadi keruh dan terdapat endapan. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggalina, nomor induk mahasiswa 2019-01212. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana efek Tyndall terhadap soda kue dalam air. Alat dan bahan yang digunakan ialah sebagai berikut. Cara pengerjaan, pertama masukkan soda kue ke dalam gelas, lalu masukkan air, aduk hingga homogen. Dalam sampel ini terdapat dua fase heterogen, yaitu fase pendispersi dan fase terdispersi. Air sebagai fase pendispersi atau zat pelarut, dan soda kue sebagai fase terdispersi atau zat terlarut. Supaya kita tahu apakah soda kue dalam air ini memiliki efek Tyndall atau tidak, kita akan melakukan penyenteran. Kesimpulan dari sampel soda kue dalam air ialah cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi gelas lainnya. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak, maka merupakan sifat dari larutan sejati. Jumlah fase pemisahnya yaitu 1 fase homogen dan kestabilannya stabil. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riwana Pujiyama, NIM 201901234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari efek Tyndall pada larutan kecap dalam air. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencampurkan air dengan kecap. Kita aduk sampai dia terlarut atau homogen. Baik, setelah kita membuat larutan tadi, kita dapat menentukan fase pemisahannya, kestabilannya, dan juga termasuk ke dalam larutan apa. Di dalam larutan antara kecap dengan aqueous ini terdapat 1 fase pemisahan, walaupun sebenarnya dia terdapat 2 fase atau lebih. Nah, kestabilannya ini, larutan ini termasuk ke dalam larutan stabil. Dia termasuk ke dalam larutan dispersi halus atau disebut dengan koloid. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah menentukan apakah larutan ini dapat menimbulkan atau menampakkan efek Tyndall pada saat kita lakukan pencahayaan. Selanjutnya, larutan ini akan kita beri cahaya atau laser untuk menentukan apakah dia dapat menimbulkan efek Tyndall atau tidak. Saat di center atau diberi laser, itu dapat dilihat di sini bahwa cahayanya tidak dapat diteruskan atau dihamburkan. Nah, jika suatu cahaya pada larutan itu terhambur, itu karena adanya efek Tyndall. Baik, dari larutan yang sudah kita buat dan juga prosedur yang sudah kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa larutan ini termasuk ke dalam dispersi halus atau disebut dengan koloid. Nah, mengapa demikian? Karena sudah kita lihat tadi bahwa di sini terdapat 1 fase pemisahan atau disebut dengan homogen, walaupun pada sebenarnya dia terdapat 2 fase pemisahan atau disebut dengan heterogen. Nah, di sini juga kita dapat mengamati tentang efek Tyndall yang timbul. Ternyata pada larutan antara kopi dengan aqueous ini menimbulkan efek Tyndall. Mengapa demikian? Karena partikel-partikel kecap yang dicampurkan dengan air tadi itu tidak dapat ditembus oleh cahaya. Maka cahayanya dipantulkan sehingga menyebar, dan penyebaran cahaya itu disebut dengan efek Tyndall. Sekian penjelas materi praktikum sederhana dari kami kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.